Terima kasih masih bersama kami dalam program Doncast. Kita sedang diskusi bersama Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dan sebelum rehat tadi, Bang Don sudah mulai nakal tentang militerisme. Tidak nakal. Saya hanya mau dapatkan itu jawaban. hasil dari teman-teman Tempo ya? Dari Tempo itu bilang bahwa ada kecenderungan ke militerisme. Ya. Jadi Pak Prabowo ini entah karena latar belakangnya, apa-apa dikerjakan oleh militer. Ya. Ada food estate, ada makan gratis. Ya. Lalu kemudian nanti akan ada tambahan danyon di seluruh Indonesia kan? Gitu. Kecenderungan ini mungkin akan mengganggu demokrasi. Itu kira-kira begitu di situ. Kita perlu jawaban. Kalau ketegasan jangan dekatkan dengan militeristik. Ya. Kalau disiplin jangan lekatkan dengan militeristik. Betul. Dan juga jangan hadap-hadapkan dengan demokrasi, apalagi demokrasi yang menggunakan standar negara lain. Ya. Buat saya ini penting untuk diklarifikasi. Jadi menurut saya sekarang kalau dalam masa damai ini kan kita dalam masa damai, negara kita kan dalam masa damai. Ya. Untuk mempercepat program-program prioritas, seluruh komponen bangsa harus dikerahkan ke sana. Ya. Kalau ketahanan pangan itu bisa ditopang oleh berbagai sektor, berbagai macam stakeholder, mau swasta, ya kan, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, kelompok masyarakat, termasuk oleh TNI, kan kerja. Ya. Saya coba menerjemahkan secara sederhana ya. Artinya, karena TNI ini kan lebih siap dari sisi organisasi, kemudian disiplin, lebih mudah menggerakkan sesuatu. Yang saya bilang, ketika komponen-komponen bangsa dikerahkan untuk mewujudkan program prioritas, kecuali dipakai buat menekan masyarakat itu. Tapi ini untuk program prioritas. Betul. Ada nggak misalnya media atau kayak Tempo kena telepon oleh tentara hari ini? Nggak ada kan? Ada nggak satu saja media yang hari ini dilaporkan oleh pemerintah selama 3 bulan terakhir? Walaupun kadang-kadang saya tahu juga ada beberapa teman-teman yang kadang-kadang kok menulisnya seperti ini gitu, atau memberitakannya seperti, tapi kan nggak ada. Tapi nggak ditelepon juga ya? Ya ada judul yang bilang ini salah paham nih, gitu, kita telepon. Ya misalnya ini salah paham nih, tapi kan nggak ada yang ditekan, nggak ada yang diperkarakan. Sampai hari ini semua orang bebas berpendapat. Bahkan Tempo tiap sebentar menulis sesuatu yang mungkin misalnya tidak seperti itu gitu loh. Tapi masih tetap ditulis. Bayangin Bang Don, saya sebagai kepala kantor komunikasi mengorkestrasi narasi kan kerjaan saya. Tapi dirangkai ditulis seolah-olah itu waktu menjelang Pak Jokowi turun, seolah-olah ada sebuah skandal konspirasi yang saya lakukan dengan mengorkestrasi narasi. Ya hari begini mengorkestrasi juga tidak gampang betulnya kan. Tidak gampang. Jadi menurut saya kenapa framingnya seperti itu, kan pekerjaan saya. Kecuali itu bukan pekerjaan saya kerjakan ditulis dengan nada sinis, bolehlah. Kalau kita melakukan pekerjaan kita, kenapa harus ditulis dengan nada yang sinis gitu? Tapi kan mungkin karena begini Mas Hasan, kalau saya baca di Tempo itu kan mereka bilang latar belakang seorang Pak Prabowo sebagai militer. Saya setuju Doni gitu. Kita ini kan sudah mengalami semuanya. Sudah mengalami. Bagaimana TNI atau tentara itu bisa bekerja lebih cepat, lebih mudah dan lebih mudah digerakkan dan lebih disiplin untuk melakukan pekerjaan itu gitu. Termasuk apalagi juga program prioritas kan. Program makan bergizi gratis. Banyak dapur-dapur yang bagus hari ini. Yang disiplin SOP-nya, yang bangunannya layak, yang makanannya terjaga dengan baik, itu ada di lahan-lahan yang disupport oleh TNI. Tapi ini sebenarnya mengonfirmasi bahwa Pak Prabowo itu tidak anti kritik ya. Tidak anti kritik. Sebagai seorang yang tumbuh besar dan lama di dunia militer, dia kalau dia anti kritik nggak bakal dirikan Gerindra. Capek-capek. Jadi yang dilupakan orang adalah orang itu sibuk berkutat dengan kontroversi-kontroversi di zaman Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru itu karakter pemerintahan, Bang. Yang itu bedanya. Abang mau jadi birokrat biasa juga Abang mungkin agak-agak ganas juga. Iya, betul. Di era itu. Jadi lurah, itu betul. Jadi camat mungkin agak-agak ganas juga di masa masa itu gitu loh. Jadi menurut saya ini Pak Prabowo setelah selesai jadi tentara comply dengan
aturan main demokrasi. Mendirikan partai politik, ikut pemilu, bahkan ikut pemilunya berkali-kali baru sampai yang itu keempat jangan komplain dengan demokrasi. Kayaknya lebih sipil dari sipil ya. Iya, itu. Coba bayangin, ada nggak sipil yang sesabar Pak Prabowo komplain dengan aturan main demokrasi? Tapi dalam rapat kabinet, apakah kritik, masukan, suara-suara yang mungkin mengkritisi apa yang disampaikan oleh Presiden itu direspon seperti apa? Maksudnya gimana? Mungkin ada pertentangan pendapat, perbedaan pendapat dalam forum rapat kabinet. Pak Prabowo mensikapinya seperti apa? Kalau dalam yang rapat-rapat besar kan mungkin diskusinya nggak banyak ya. Tapi kalau rapat terbatas itu kan ya semua orang boleh mengeluarkan pendapat mereka. Tapi kan penentu kebijakan akhir kan tidak semua juga sama pendapat menteri satu dengan menteri lain, apalagi misalnya bidangnya bersinggungan gitu. Harus 3 menteri, 4 menteri yang mengurusi hal ini. Pasti ada perbedaan pendapat, tapi kan beliau dengarkan semua. Dan kemudian beliau sebagai pemutus terakhir memutuskan. Tapi kalau beliau sudah putuskan ya sudah, semua jalan. Okay. Walaupun tadi kita nggak setuju, tapi kalau beliau sudah putuskan kan harus kompak, harus solid ya. Kembali lagi ke soal penggunaan militer tadi itu. Mungkin memang ujungnya kan hasil itu akan menceritakan tentang semuanya. Jadi seeing is believing, nanti akan hasil misalnya food estate. Kalau hasilnya bagus mungkin akan membuat kritik kayak begini kan akan hilang dengan sendirinya. Jadi biarkanlah orang kemudian sekarang mengekspresikan yang ada dalam pikirannya. Tapi kan ini akan dijawab oleh waktu. Beliau yakin betul selama kita memang melaksanakan ini untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, dan tidak ada pikiran lain nih untuk urusan-urusan program prioritas ini, nggak ada pikiran lain di dalam itu, maka ini akan menghasilkan hasil yang baik dan tujuan-tujuan, dan masyarakat akan merasakannya. Yang salah paham di awal ya biarinlah. Ini kan negara, kan tadi kita sudah bersepakat bahwa demokrasi ada jalan yang kita pakai. Tapi jangan jadikan demokrasi itu alasan untuk menghalalkan segala-galanya. Sembarangan ngomong yang nggak bertanggung jawab, jangan jadikan itu demokrasi sebagai alasannya. Kan negara demokrasi, boleh dong saya ngomong yang nggak benar. Nggak boleh. Mau di negara demokrasi, negara nggak demokrasi, kamu nggak boleh ngomong yang nggak benar gitu loh. Ngomong itu yang benar aja. Anda nggak setuju nggak apa-apa. Tapi jangan fitnah, jangan menyebar kebencian, jangan mengumbar disinformasi. Itu jangan pakai alasan demokrasi untuk itu gitu. Mengumbar kebencian, jangan pakai alasan demokrasi untuk mengumbar kebencian. Mengumbar fitnah, jangan pakai alasan menggunakan hoax. Iya, hoax jangan pakai itu, kan demokrasi. Kita boleh dong nyebar hoax, nggak begitu. Ada orang yang mungkin mindset dan pola pikirnya selurus dengan apa yang Anda katakan. Tapi tidak sedikit di luar sana yang mungkin memilih jalan yang berbeda. Artinya dengan memberikan narasi negatif, mengkritik tanpa solusi kepada pemerintah dan Presiden Prabowo. Sebenarnya secara pribadi, Presiden itu punya sikap apa terhadap orang-orang yang kontra atau anti, apapun alasannya kepada Presiden? Kalau sejauh yang saya tahu nih, kan saya juga bukan orang yang cukup panjang bersama Pak Prabowo, tapi sejauh yang saya bersama beliau, sependek lah yang saya bersama beliau, nggak pernah tuh nggak pernah terlihat terganggu, nggak pernah ngebahas si A, si B, si C. Beliau ya konsistennya bicara soal tujuan dan cara. Fokus pada tujuan lebih penting ya. Iya, fokus pada tujuan dan cara, bahwa ada kritik segala macam itu, ya kalau kritiknya benar, ya ayo kita perbaiki. Kalau kritiknya nggak benar, ya kita nggak harus pusing-pusing amat gitu untuk banyak hal yang mungkin juga orang belum paham, salah paham, atau nggak tahu sama sekali. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada isu atau ada kritik yang diserap dari masyarakat lewat kantor komunikasi kepresidenan, bagaimana formula menyampaikannya kepada seorang chief sebagai seorang presiden bahwa itu memang benar-benar kritik yang membangun misalnya? Nah, kan pintu informasi beliau banyak, ya kan? Beliau tuh kan setiap hari ada aja yang dipanggil. Yang diajak makan siangnya ada aja. Masukan pintu beliau tuh banyak. Jadi sebenarnya informasi buat beliau tuh lebih dari cukup lah untuk memutuskan, oh ini harus diambil tindakan, ini harus ini harus diperbaiki, ini harus disesuaikan caranya. Beliau bahkan mungkin belum dikasih tahu, beliau udah tahu gitu. Udah tahu duluan. Karena pintu informasinya banyak, Mas, seberapa mengganggu ya problem misalnya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, yang orang bilang sekarang kan banyak pertanyaan-pertanyaan apakah Pak Prabowo adalah seorang
real chief in command atau masih ada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Lalu kemudian hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega atau PDIP. Itu kan kita lihat sebagai semacam rada complicated gitu dalam politik kita gitu. Jadi yang perlu dipahami orang di Republik ini, sekali orang jadi presiden, dia jadi presiden. Iya. Itu jawabannya. Ya. itu di Republik ini berlaku gitu. Begitu Pak Prabowo jadi presiden, dia adalah chief in command-nya beliau. Ya. Betul. Beliau presidennya. Tapi beliau juga menyatakan bahwa beliau menghormati semua presiden-presiden terdahulu. Ya. Dan mengambil pelajaran dari presiden-presiden terdahulu. Dan beliau mengakui bahwa apa yang kita nikmati hari ini adalah berkat jasa-jasa presiden terdahulu. Betul. Beliau sebut satu-satu namanya. Ya. Betul. Ibu Mega disebut, Pak Harto disebut. Mulai dari Bung Karno. Betul. Ya kan? Pak Jokowi juga tentu disebut. Jadi menurut saya gitu, kalau relasi-relasi ini, Pak Prabowo berhak bertemu dengan siapapun. Ya. Pak Prabowo sebagai presiden bisa menjalin silaturahmi dengan siapapun, tanpa harus pusing juga si A sama si B hubungannya baik. Iya. Saya bisa berhubungan Itu menarik. dengan Bang Don tanpa harus saya pikirkan Bang Don dengan Mas Doni punya masalah atau tidak. Iya. Dan ini kan nggak harus sampai di level presiden, kita juga begitu. Betul. Jadi nggak perlu nunggu kapan dimasakin nasi goreng ya. kita juga begitu. Jadi menurut saya secara prinsip beliau presiden. Iya. Presiden untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan tiga-tiganya ini pernah jadi presiden. Mengerti ini urusan begini-begini gitu. Ibu Mega pernah jadi presiden, mengerti ya. Urusan begini itu beliau mengerti. Pak Jokowi juga pernah jadi presiden. Jadi kalau misalnya urusan-urusan begini juga beliau mengerti gitu. Oke. Karena pernah jadi presiden. Masalah pokoknya kan karena di luar sana hubungan ini digoreng. Iya, kalau ini kan kira-kira gitu kita nggak bisa larang orang goreng-goreng kayak gitu. Digoreng sampai nasi goreng ya. Iya, tapi buktinya kan tidak seperti yang digoreng-goreng. Tidak seperti yang digoreng-goreng. Oke, ini menarik. Tapi kita harus rehat lagi karena kita masih punya satu segmen untuk kita lanjutkan diskusi kita. Karena itu pemirsa tetap bersama kami dalam Downcast.